Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'azzal jannata liman ittaqa wa 'addan nara liman 'asa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadata 'abdin wa lam yakhsha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi ikhtarahu wastafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'da, faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang-orang yang beriman selalu dikedepankan perhatiannya oleh Allah. Orang-orang yang beriman selalu mendapatkan fasilitas yang lebih ketimbang orang yang tidak beriman. Bahkan dengan jelas Allah katakan, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang beriman mendapatkan fasilitas kebahagiaan di dunia, juga kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan yang kita mau sudah dijawab oleh Allah. Syaratnya memang harus beriman. Dalam kondisi nyaman beriman, dalam kondisi yang tidak nyaman tetap mantap akan keputusan Allah. Dalam kondisi sedih tetap ingat ke Allah. Dalam kondisi nyaman tetap ingat ke Allah. Semua yang menjadi perintah Allah, orang-orang beriman akan menjalankan dengan senang hati, bukan dengan keterpaksaan, apalagi hanya sugesti ingin mendapatkan keuntungan. Tidak perlu diharap, tidak perlu diminta, apalagi diinginkan. Wah, ini kalau saya berjamaah pahalanya 27, terlalu kecil. Karena Allah sudah mengagendakan lebih dulu. Sebelum kita mengerjakan, sebelum kita berbuat, Allah sudah memaparkan lebih dulu. Coba kita lihat dalam surah Al-Isra juz 15 ayat yang ke-71. Coba bagaimana Allah memaparkan kepada orang-orang beriman. Kalau tidak tertarik rugi. Kita lihat, walaqad karramna bani Adam. Sungguh, masa perlu sih Allah harus mengatakan sungguh?
seakan-akan khawatir tidak dipercaya. Kalau kita boleh, kalau kita mungkin sampai mengatakan sungguh, sampai bersumpah, sampai menadakan nada yang meyakinkan, memang wajar. Kenapa? Karena kita kadang juga ngibilin yang lain. Allah tidak pernah membuat hoak, apalagi ngeprank, tidak pernah. Apa yang Allah katakan semua hakikatnya untuk kita, bukan untuk Allah. Kalau untuk Allah nggak cukup rasanya ibadah kita mah, nggak cukup. Nah kita ibadahnya semacam ini aja mah dulu sampai sekarang ya gini-gini aja. Punten dah. Umpama ada evaluasi jamaah yang hadir di tempat ini, kalau masih saja ada yang belum bisa membaca surah Al-Fatihah dengan benar, maka dia harus dikarantina seumur hidup. Saya yakin ada di antara kita yang membaca surah Al-Fatihah belum benar sesuai dengan mana-mana yang Allah ajarkan, masih aja, tapi Allah masih menunjukkan kasih dan sayang, dibiarin. Apalagi kita yang salah. Kalau saja Allah mau, orang yang sampai saat ini belum bisa membaca ayatnya, maka dia harus disangsi berat dengan hukuman penjara seumur hidup. Yakin banyak di antara kita yang termasuk ke dalamnya, tapi Allah membiarkan hal itu berlalu, terus menunjukkan kasih sayangnya kepada kita. Masih menggunakan walaqad karramna, sungguh Allah berkata sungguh, berarti benar-benar akan diberikan oleh Allah. Apa ya Allah wujudnya? Karramna bani Adam, kemuliaan. Diberikan kepada siapa ya Allah? Anak keturunan Adam. Di sini satu titik saja, cara membaca saja. Begitu kata emat bani bertemu dengan Hamzah, cara bacanya memang benar-benar harus prosedur. Dari siapa yang dibaca itu, imam siapa bacaan itu, lalu riwayatnya siapa bacaan itu, lalu toriknya siapa bacaan itu berpengaruh kepada cara membaca bani. Bukan lalu bani Adam, bukan. Siapa dulu yang kita baca dulu? Kalau Qaluni yang membacanya, maka dia harus dibaca dengan kotok, dengan koser, Bani Adam. Tapi kalau bacaan Al-Quran yang dipakai orang Indonesia dengan toriknya Asy-Syatibiyah, maka dia tidak boleh lebih dari 4 atau 5 harokat. Itu masih tata cara membaca ayatnya, belum aturan yang lain. Hanya sekedar membaca ayat saja Allah sudah ngatur sedemikian rupa. Maka cara bacanya, karena bacaan kita adalah bacaan Imam Asim, Bani Adam, itu masih tata cara membacanya. Maka kalau seandainya masing-masing kita dievaluasi, diuji cara membaca ayatnya, yakin yang lolos hanya berapa persen? Jamaah yang berbahagia, yang pertama, Allah menganugerahkan kemuliaan. Kita nih diberikan kemuliaan oleh Allah, dititipin kemuliaan. Andai saja Allah tidak memberikan kemuliaan ke kita, yakin harganya lebih rendah dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Sehingga wajar kalau Allah katakan balhum adol. Manusia yang imannya sudah mulai pudar, bahkan pudar sama sekali, lebih rendah ketimbang makhluk-makhlukku yang lain. Itu Allah ekstrim bahasanya. Tetapi itu sifatnya pendidikan, agar kita merasa dan merasa senang karena telah diberikan kemuliaan. Satu. Yang kedua, wa hamalnahum fil barri wal bahr. Cara membaca huruf haknya harus dengan hamas, harus dengan rokhawah, harus dengan istifal, harus dengan infitah. Itu baru sifat huruf hak. Rendah diri, tawadu, sopan,
nggak ngandelin saya mah keturunan ini mah, saya nih darahnya mah darah biru, nggak ngandelin, tapi tahu diri posisinya. The right man on the right chalk, the right man on the right. Posisi siapa? Saya posisinya ngapain? Tahu diri huruf H itu. Tapi ketika membaca huruf H tidak boleh dihilangkan sifat-sifatnya. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Sudah diberikan kemuliaan, Allah masih memberikan kita profesi. Sehingga profesi kita berbeda. Ada yang pandai mengelola perdagangan, ada yang bisa mengelola manajemen, ada yang harus jadi guru, ada yang harus pengusaha, ada yang tenaganya. Kata Allah, daratan dan lautan itu untuk kalian. Saya persilakan yang mampu mengelola daratan, kelola daratan dengan sebaik mungkin. Jangan tipu-tipu, jangan mengibuli aku. Kalau mencoba untuk mengibuli, saya akan ngeprank duluan. Oh, tidak mampu di daratan, itu masih ada lautan. Karenanya ada depan perlautan. Yang mampu perlautan, silakan kelola lautan, itu punya saya. Yang memang sengaja saya kapling untuk makhluk-makhlukku, yaitu bangsa manusia. Akhirnya nikmat kita diberikan profesi oleh Allah. Saling butuh. Yang satu butuh yang lain butuh yang lain. Tidak bisa mah kita hidup sendirian. Karena sudah ada kaplingan dari Allah daratan dan lautan. Jamaah yang berbahagia. Yang ketiga, wa razaqnahum minat thayyibat. Allah juga telah menganugerahkan untuk kita rezeki yang sudah sesuai dengan tubuh kita. Kita ini menjadi bertumbuh kembang seperti yang sekarang itu karena asupan energi rezeki dari Allah. Dan cocok. Kita makan nasi cocok, asal porsinya nggak berlebihan. Makan ikan boleh kata Allah, asal nggak berlebihan dan cocok. Jangan makanan yang bukan makanan kita. Minum air cocok, jangan minum Virtus. Makan ayam cocok, jangan yang basi. Makan nasi cocok, itu memang sudah saya bawakan, udah saya takar. Jangan makan yang basi. Kalau makan yang lain nggak cocok. Jelas badan kita tidak akan tumbuh seperti yang sekarang ini. Sehingga Allah berikan pilihan kepada kita, wa razaqnahum minat thayyibat. Ada mim sukun di situ. Yang karakternya tawasud. Tawasud itu orang yang nggak gampang kena hasud. Huruf mim itu huruf yang punya karakter mandiri, prinsipil, tidak mudah digoyang oleh keadaan. Informasi bagaimanapun dia tidak akan mudah untuk dipecah belahkan. Tidak karena ini mah kelompok saya mah, yang ini mah bukan. Tidak. Huruf mim mau bersanding dengan huruf apapun mau. Dia ketemu mim juga akan rela dia mengorbankan kemampuan dirinya untuk mim yang lain. Apalagi kalau ketemu huruf yang lain. Tapi jangan anggap bahwa mim bisa seperti itu. Dia punya prinsip. Apa sifatnya? Yaitu syiddah. Dia harus tegas. Kalau memang tidak baik, dia akan sampaikan ini kurang baik, tidak cocok untuk di tempat kita. Wa razaqnahum minat thayyibat. Cara membacanya harus ada idharul gunnah dari bacaan Imam Asim riwayat Hafiz. Kalau untuk yang lain, beda cara bacanya. Wa razaqnahumu, bukan hum, tapi wa razaqnahumu minat thayyibat. Jamaah yang berbahagia, kalaulah kita sudah tahu sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan, kira-kira apa yang harus kita persembahkan ke Allah? Ibadah kita rasanya belum cukup. Ibadah yang bagaimana? Salat kita belum cukup rasanya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Kalau cuma ibadah yang seperti itu lalu kamu minta surga, kata Allah, mundur dulu ke samping sana. Masih banyak yang lain tuh yang lebih bagus tuh. Mundur. Kalau itu mau kita andelin,
Kata Allah, bentar dulu bang, mundur sana. Ini kelompok para nabi nih masih semuanya mengajukan nih. Ini dari mana nih? Dari Waru. Ya Allah, mundur dulu, mundur. Masih saya perhatimbangkan dulu. Mundur kalau kita ngandelin. Tapi Allah hanya berharap, fadhkuruni adzkurukum. Aku hanya butuh kalian mengingat dan semua dirasakannya itu dari aku. Alhamdulillah, saya mah diberi tempat di tempat yang ini anugerah dan ingat ke aku. Alkurkum, maka saya akan perhatian kepada kalian. Washkuruli, berterima kasihlah kepadaku. Caranya gimana ya Allah? Qayyidul mawjud wa sayyidul mafkud. Yang ada dipertahankan, yang udah baik kayak begini mah untung alhamdulillah ya Allah. Rumah saya mah dekat dengan masjid, udah masjidnya nyaman, fresh, baunya mah seger. Jangan lupakan ibadah di dalam masjid selama masih bisa memenuhi persyaratan masuk ke dalam masjid, kecuali orang yang sakit dan punya udzur. Itu namanya bersyukur. Wasayyidul mafkud, bagaimana untuk yang selebihnya? Cari untuk menopang yang sudah ada agar semakin makmur, akan semakin sejahtera. Allah akan memperhatikan. Wala takfurun, jangan ngingkarin, jangan ngelupain, dipikir kemampuannya jangan. Kata Allah, kalau begitu mah saya marah. Apa yang sudah saya berikan saya marah, saya ambil semuanya. Jamaah yang berbahagia, semoga kita semua yang saat ini diberikan kesehatan, Allah pertahankan kesehatan itu, dan kesehatan itu menjadi hal yang nambah berkah, sehingga semua ibadah yang kita lakukan dengan rasa senang, dengan rasa suka, dengan rasa gembira kita, karena kita sudah diperhatikan dengan berbagai macam hal. Amin amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات تقبل دعاءنا يا رب واغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومعلمينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن ترزقنا يا الله إيمانا دائما وأن ترزقنا يا الله قلبا خاشعا وأن ترزقنا يا الله علما نافعا وأن ترزقنا يا الله يقينا صادقا وأن ترزقنا يا الله دينا قيما وأن ترزقنا يا الله تمام العافية قد تمام نعمتك يا الله قد تمام محبتك يا الله قد تمام رضوانك يا الله قد تمام مغفرتك يا الله استمع دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا الله إنه لا يستمع الدعاء إلا أنت يا مولانا إنه لا يستجيب الدعاء إلا أنت يا مولانا قد ظلمنا أنفسنا يا الله قد ظلمنا أنفسنا يا الله قد ظلمنا أنفسنا يا الله وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله وإن لم تغفر لنا وترحمنا يا الله لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.